Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi amarna bizabhil udhiyah wa balaghana ila hazal yaumi min asri zilhijjah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah zu rahmati wasi'ah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum binafsi bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mari kita mulai aktivitas kita pagi ini dengan rasa syukur yang mendalam. Tapi kali ini bukan sekedar syukur yang keluar dari lisan, melainkan syukur dengan penuh kesadaran. Karena jujur saja, berapa kali kita bilang alhamdulillah, tapi hidup masih jauh dari Al-Quran. Berapa kali kita bilang alhamdulillah, tapi tidak ada rasa syukur dari dalam hati ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut. Berapa kali kita sujud, tapi belum sepenuhnya menundukkan hati terhadap perintah Allah. Sebagai bentuk rasa syukur, coba kita renungkan sebentar. Tadi malam kita tidur, dan pagi ini kita bangun. Tapi di belahan dunia lain, ada orang yang malam tadi masih tertawa bersama keluarganya. Pagi ini sudah dibungkus kain kafan. Kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara, masih bisa sujud, masih bisa menyebut nama Allah, itu bukan karena kita yang hebat, tapi barangkali karena Allah masih menunda murkanya. Maka bersyukurlah agar nikmat yang Allah tambah, bukan murkanya yang datang dalam bentuk musibah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Seorang nabi dan rasul yang diutus Allah agar umat-umatnya memiliki kemuliaan akhlak. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, andai sampai pagi hari ini ada orang yang berkata imannya yang paling sempurna, tak perlu berdebat dengan orang tersebut. Cukup lihat apakah iman yang diakui begitu kuat mampu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang mengklaim ibadahnya paling benar, sementara yang lain salah, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah hasil daripada ibadahnya itu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pada pagi hari ini ada orang yang berani berkata ilmunya paling tinggi, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah ilmunya yang hebat itu melahirkan kemuliaan adab dan akhlak dalam keseharian. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, agar setiap manusia memiliki kemuliaan akhlak dalam hidupnya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di tengah zaman yang aneh.
Umat Islam semakin banyak, tapi bukannya jadi kekuatan, malah semakin tertinggal. Banyak masjid yang dibangun megah, tapi Quran di dalamnya ditinggalkan. Mari sejenak kita berhenti dan memperhatikan fenomena yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. 3 hari yang lalu, polisi baru saja menggelar perkara rekonstruksi kasus penyiksaan bocah pengamen cilik yang berlangsung selama 4 hari hingga tewas di bawah jembatan Siantan, Pontianak. 5 hari yang lalu, tawuran subuh terjadi di Pontianak. 2 jari bocah terputus dan punggungnya terluka bacok. Dan akhir tahun lalu, akibat pengaruh narkoba, seorang ayah di Pontianak tega mencabuli anak kandungnya sendiri, bahkan hingga berkali-kali. Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Harus kita sadari, harus kita benar-benar menyadari bahwasanya semua itu terjadi karena umat hari ini jauh dari Al-Quran. Jangankan untuk mengamalkan, bahkan membacanya saja lupa entah kapan. Jangankan untuk mensiarkan, mengamalkannya saja kita enggan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di momen Idul Adha ini, menyikapi fenomena di atas, harusnya kita bisa belajar dari sosok yang sangat inspiratif. Sosok agung yang menjadi poros dari ibadah yang kita nikmati hari ini, yaitu Nabi Ibrahim. Bangkitnya umat Islam hari ini butuh sosok teladan, dan Allah ajarkan itu lewat kisah seorang kekasihnya, Nabi Ibrahim. Beliau bukan cuma legenda, beliau adalah poros dari ibadah Idul Adha yang kita nikmati hari ini. Apa prestasi yang beliau torehkan? Beliau diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Disebut dalam salawat kita setiap hari. Bahkan semua agama samawi mengakui keagungan beliau. Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama menghormati sosok Ibrahim. Namanya diabadikan dalam ibadah haji, mikot, makom Ibrahim, talbiyah, dan bahkan manasik. Semua berkaitan erat dengan perjalanan hidup beliau. Tapi semua itu tidak datang lewat jalan yang mudah. Nabi Ibrahim tidak jadi kekasih Allah hanya dengan berzikir di atas sejadah yang empuk. Beliau melewati ujian berdarah-darah, berlinang air mata, bahkan hampir meregang nyawa. Ujian yang kita hanya bisa membaca, tapi belum tentu sanggup menjalaninya. Sudah kita dengar berkali-kali dalam setiap khutbah Idul Adha, betapa beratnya ujian beliau. Diusir oleh ayah kandungnya ketika mencoba untuk mendakwahinya. Dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, tidak diberi keturunan selama lebih dari 80 tahun, dan puncaknya, sekalinya mendapatkan keturunan, malah disuruh menyembelih anak kandungnya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang akan terjadi kalau perintah tersebut turun kepada kita? Harusnya ini jadi renungan di perayaan Idul Adha ini. Allah tidak minta kita menyembelih anak kita. Allah cuma minta kita sedikit menyisihkan harta sebagai bentuk simbol pengorbanan, bahwa kita sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita mau mendapatkan label atau gelar seperti Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, mendapatkan keberkahan dalam hidup seperti beliau, mendapatkan keberlimpahan aliran pahala jariah dari karya-karyanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap menjalani pengorbanan seperti Nabi Ibrahim? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari Nabi Ibrahim kita belajar banyak tentang pengorbanan yang luar biasa. Tapi jangan lupa, masih ada sosok inspiratif yang wajib kita ambil hikmah dari kisah hidupnya. Sosok pemuda tangguh yang tak kalah luar biasa, yakni Nabi Ismail. Hikmah dari Nabi Ismail sebagai anak Nabi Ibrahim. Beliau adalah sosok dengan ketaatan total kepada Allah. Taat kepada perintah Allah walaupun berat. Ketika diminta untuk disembelih, Ismail berkata, "Wahai ayah, laksanakanlah perintah itu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Tertuang dalam Quran As-Saff ayat 102. Hikmahnya, generasi Qurani bukan generasi yang lari dari ujian, tapi yang siap taat meski menyakitkan. Ismail menunjukkan bahwa ketaatan soal usia, bukan soal usia, tapi soal keyakinan. Sosok Nabi Ismail juga adalah sosok yang sabar.
dan tunduk pada kebenaran. Ismail tidak membantah, tidak mengeluh, bahkan tidak menyuruh ayahnya mencari kambing pengganti. Ini membuktikan bahwa ia adalah teladan anak muda yang sabar dalam menghadapi keputusan Allah, tidak egois dan siap mengorbankan kenyamanan demi keimanan. Ismail juga tidak tiba-tiba menjadi anak yang patuh. Ia tumbuh dari rumah tangga Ibrahim yang penuh tauhid dan keteladanan. Ini tentu jadi pelajaran penting bagi kita, bahwa pendidikan spiritual di rumah akan membentuk karakter anak. Jika orang tua hidup dekat dengan Allah, anak-anak pun tumbuh dalam ketaatan. Dalam sejarah, Ismail juga ikut membangun Ka'bah bersama ayahnya, sebagaimana yang diceritakan dalam Quran surat Al-Baqarah 127. Maka harusnya generasi muda jangan hanya jadi penonton peradaban, tapi ikut membangunnya. Ismail tidak dimanja, ia diajak berkontribusi sejak muda. Selain itu, tidak ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan Ismail menolak qadar Allah dalam perintah penyembelihan. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa kebesaran hati menerima takdir adalah puncak dari keimanan. Ismail mengajarkan kita untuk ikhlas, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Semua ini menjadi pelajaran penting bagi kita, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemuda, dan sebagai umat, bahwa kebangkitan umat ini akan lahir jika setiap jiwa dididik dengan tauhid seperti Nabi Ibrahim, dan siap tunduk pada kebenaran seperti Nabi Ismail. Dan inilah rumus bangkitnya peradaban Islam. Ayahnya taat, ibunya sabar, anaknya patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini kita memotong hewan kurban. Kita potong kambing, kita potong sapi. Tapi apakah itu sudah cukup? Kurban bukan cuma bicara soal daging. Kurban harusnya juga membicarakan bagaimana kita menyembelih hal-hal yang menghalangi kita dari Allah. Menyembelih rasa malas bangun subuh, menyembelih ego yang bikin ribut rumah tangga, menyembelih cinta dunia yang bikin kita berat baca Al-Quran, dan menyembelih maksiat lainnya yang menjadi penghalang rahmat Allah kepada kita. Bangkitlah wahai umat Nabi Muhammad. Kalau hari ini kita mendapatkan pelajaran dari khutbah ini, jangan sampai pulang dengan tetap menjadi orang yang sama. Berubahlah. Lalu apa yang bisa kita lakukan setelah hari ini? Guru kita Abdullah Nasdiar pernah memberikan nasihat kepada kita melalui nasihatnya yang amat sangat terkenal dengan 3M. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah dari sekarang. Mulailah dari diri sendiri. Ketika dapat ilmu dari kajian, dari ustadz atau dari guru-guru kita yang lain, jangan gunakan untuk mengukur orang lain, tapi gunakanlah untuk muhasabah diri sendiri. Mulailah dari hal yang kecil. Jika belum bisa berhaji, maka berkurbanlah. Jika belum bisa berkurban, maka sedekah daginglah. Jika belum bisa odots, one day one juice, lakukanlah seminggu sekali. Atau bahkan mungkin 1 ayat 1 hari. Jika belum bisa sholat berjamaah, maka mulailah dengan sholat sendiri. Kalaulah sebelumnya tidak pernah sholat, paksakan untuk mencoba. Saudaraku, tidak ada kata terlambat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sedikit saja kita berproses mendekatkan diri ke Allah, maka mudah-mudahan itu menjadi wasilah hidayah yang akan membuat kita istiqomah di kemudian hari. Dan mulailah dari sekarang. Tidak ada waktu yang lebih ideal melainkan dari bulan ini, pekan ini, hari ini. Bahkan saat ini sudah bisa kita mulai dengan memperbanyak istighfar di dalam hati kita. Seraya berdoa, ya Allah, turunkanlah hidayah kepadaku. Akhirnya, di akhir khutbah ini, mari kita bermunajat kepada Allah serta bermuhasabah diri. Ya Allah, hari ini kami datang membawa dosa, membawa keluarga yang mungkin belum Engkau ridhoi, ya Allah. Membawa Quran yang mungkin jarang kami buka, jarang kami pelajari, ya Allah. Kami rayakan Idul Adha, tapi kami tak rela berkorban. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, sembelihlah sifat buruk kami, sembelihlah kemalasan dan keangkuhan kami.
Sembelihlah cinta dunia yang telah membuat kami buta dari cahaya-Mu. Jadikanlah rumah kami rumah yang menghidupkan Al-Quran. Jadikanlah anak-anak kami lebih baik dari kami, ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang soleh soleha, yang bukan hanya menikmati dakwah dari agama-Mu, tapi juga akan menjadi pejuang-pejuang agama-Mu, ya Allah. Akan membesarkan agama-Mu, ya Allah. Dan wafatkan kami dalam keadaan tersenyum, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, karena Engkau ridho pada kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu wa lakum fi hadzal yaumil karim. Wa taqabbal minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala wal waba wa su'al fitaini wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldan al muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz zakal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun wazkurullaha al-azima yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidhukum wa la zikrullahi akbar.